Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Student, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas latihan soal UTBK SBMPTN untuk mata pelajaran geografi. Dan di kesempatan kali ini kita akan fokus tentang soal hitungan. Nomor 6. Landasan pacu Bandara Adi Sucipto yang panjangnya 3 km tergambar dalam peta sepanjang 15 cm. Skala tersebut adalah, ya, apakah 1/2000 atau 1/20.000 atau 1/50.000, 1/45.000 atau 1/4500. Untuk mengetahui soal ini kita perlu tahu rumus skala. Skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Maka kita bisa masukkan rumus. Jarak pada peta sama dengan 15 cm dibanding 3 km. Nah, langkah berikutnya, cm dan kilometer ini disamakan pecahannya, disamakan satuannya. 15 cm dibagi 3 km menjadi 300.000 km. Nah, kita jadikan 15 biar 1 ini yang 30 juga dibagi 15, maka menghasilkan 1/20.000. Ya, kilometernya hilang ya. Ini sentimeternya hilang. Maka jawabannya yang B. Berikutnya ke nomor 7. Pada peta Provinsi X skala 1/100.000, jarak antara titik A sampai B adalah 16 cm. Ditemukan peta yang sama, Provinsi X, jarak A, B hanya 4 cm, maka skala peta ini adalah titik-titik. Ya, apakah 1/200.000, 1/400.000, 1/640.000, 1/40.000, atau 1/60.000? Kalau digambarkan, kalau mau pakai rumus cepat seperti ini, ya, tapi kalian juga bisa menghitung dengan cara lain ya. Cara lain adalah dengan mencari jarak sebenarnya dulu. Nanti dari jarak sebenarnya bisa dicari skalanya. Nah, kalau mau pakai rumus yang ini, maka kalian tinggal masukkan P2 sama dengan J1/D2. J1 artinya jarak yang diketahui. Nah, jarak yang diketahui skalanya maksudnya ya, 16 cm dibagi dengan jarak yang tidak diketahui skalanya, 4 cm, dikali penyebut skala ya. P1 itu penyebut skala yang diketahui, 100.000 ya. Ini bisa kita coret sentimeternya, 16 dibagi 4 menghasilkan 4 ya. 4 kali 100.000 sama dengan 400.000. Nah, P ini artinya adalah penyebut skala, maka skalanya 1/400.000. Jawabannya yang B. Soal nomor 8. Pesawat udara yang terbang dengan ketinggian 2000 meter melakukan pemotretan dengan kameranya yang fokusnya 20 cm. Maka foto udara yang dihasilkan memiliki skala apakah 1/100.000, 1/10.000, 1/100, 1/5000, atau 1/50.000. Ini soal mudah sekali mengerjakannya. Kalian hanya cukup mengingat rumus ini, S sama dengan F per H. Nah, kalau hanya yang diketahui ada dua ketinggian, misalnya diketahui objeknya dengan ketinggian sekian meter, maka kita bisa pakai rumus ini. Tapi untuk soal ini kita hanya membutuhkan 1H, sehingga S sama dengan titik fokus ya. F ini adalah titik fokus, maka kita tuliskan di sini fokus, titik fokusnya 20 cm dibagi dengan H atau ketinggian objeknya, ketinggian pesawatnya ya, 20 cm dibagi dengan 2000 meter. Nah, langkah berikutnya seperti biasa ketika kita menentukan skala, jangan lupa satuannya disamakan. Maka 20 cm berbanding dengan 200.000 cm. Ya, sentimeternya bisa kita coret, 20-nya bisa kita coret juga. Ya, ini 1, kemudian ini 10.000 ya.
maka skalanya 1/10.000. Jawabannya yang B. Soal nomor 9. Penduduk kota A berjumlah 10.000 orang, sedangkan penduduk kota B berjumlah 5.000 orang. Dan penduduk kota C berjumlah 15.000. Jarak kota AB 50 km, jarak BC 100 km. Maka lokasi titik henti antara kota A dan B adalah apakah 30,6 km dari B, atau 20,5 km dari B, atau 25,30 km dari B, atau 40 km dari B, atau 27 km dari B. Untuk mengetahui rumus titik henti, kalian harus tahu rumus yang ini. TH titik henti AB sama dengan DAB per 1 plus akar PA per PB. Ya, mari kita kerjakan. Titik henti sama dengan DAB, jarak AB, kita ketahui jarak AB berarti 50 km. Ya, dibagi 1 plus akar. Kita lihat penduduk A dibagi penduduk B. Penduduk A-nya ada 10.000. Kita tulis di sini 10.000. 10.000 dibagi penduduk B. Penduduk B yang 5.000. Nah, untuk mengerjakan soal ini kalian perlu hafal beberapa akar, terutama akar 2 dan akar 3. Kebetulan Bapak sudah hafal akar 2. Oke, akar 2 itu 1,41 ya. Ya, kita lanjutkan di bawahnya ya. Oke, maka 50 km dibagi dengan 1 ditambah akar 2 ya, sama dengan 50 dibagi 2,41 ya. Sebentar, kita cek dulu ya, takut salah ya. Untuk kalian yang para pejuang SBMPTN, Bapak sarankan untuk menghafal akar 2 ya, 1,41 ya. Apabila sudah hafal, pengerjaan selebihnya jangan pakai kalkulator. Ini supaya durasinya lebih cepat, makanya kita pakai kalkulator ya. Oke, tadi sampai mana? Oke, tadi 50 km dibagi dengan 2,42. 50 dibagi 2,41 ya, 2,41 ya, hasilnya 20,74. Yang mana? Yang mana tadi ya? Oke, karena tidak ada yang jawabannya tidak ada yang sama dengan hasilnya, maka kita pilih yang paling dekat dengan itu. Nah, tapi yang terpenting dalam menentukan jawaban ini adalah bahwa titik henti ya, itu dihitung dari kota dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit, maka dihitung dari titik daerah ini atau daerah B. Nah, tadi kalau hitungan kalkulator tadi ya, hasilnya adalah 25, sekian, maka kita pilih yang C ini ya. Meskipun tadi tidak terlalu tepat hasilnya, tidak apa-apa. Soal nomor 10. Getaran gempa primer suatu gempa tercatat oleh seismograf pada pukul 15:35 Getaran sekunder terjadi pada 15:37 detik ya. Dapat diketahui bahwa jarak epicentrum ke seismograf adalah apakah 1250 km atau 1750 km atau 2250 atau 2750 atau 1150. Nah, untuk menghitung ini kita harus tahu
kita harus tahu rumus berikut. Oke. Rumusnya belum dimasukin ya. Ya, rumusnya adalah epicentrum ya, sama dengan P min S, kemudian dikurangin 1, setelah itu dikalikan dengan 1000 km ya, sama dengan sepertinya terbalik ya, bukan P min S tapi S min P, artinya getaran sekunder dikurangi getaran primer. Getaran sekundernya pukul 15 lebih 37 menit lebih 15 detik ya, kita tuliskan di sini saja ya, 15 37 kemudian 15 ya, kemudian ini dikurangi dengan getaran primernya, dan primernya 15 lebih 35 lebih 0 ya. Kita tinggal kurangkan, 15 dikurangi 0 15, kemudian 37 dikurangi 35 itu 2, ini 0 ya, artinya ada selisih 2 menit 15 detik ya. Nah, 2 menit 15 detik kemudian dikurangin 1, nanti dikalikan dengan 1000. Tapi perlu kita ingat, untuk menghitung seismograf ini harus menghitung epicentrum ini, menitnya harus atau detiknya harus dijadikan menjadi menit. Maka 15 ini dibagi dengan 60 ya, menjadi 2,25 ya. Karena 15 itu adalah seperempatnya 60. 15 detik adalah seperempat menit ya. Baru ini dikurangi 1, setelah itu dikalikan dengan 1000 km, menghasilkan 1,25 dikali 1000 km, hasilnya 1250 km ya. Apabila kurang jelas dengan apa yang Bapak sampaikan di pembahasan soal kali ini, silahkan tulis di kolom komentar, atau barangkali ada soal-soal hitungan lain yang menurut kalian cukup mengganjal atau cukup sulit, silahkan bisa kirimkan ke kolom komentar untuk kita bahas di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.